Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Bapa agar kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyapa Bapak Ibu Saudara dari Yeremia 2 ayat 5 sampai 6. Yeremia 2 ayat 5 sampai 6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, teks ini merupakan bagian dari teguran Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Sungguh miris yang terjadi dengan bangsa Israel ini. Tidak lama setelah mereka berhasil menduduki tanah yang subur, tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka malah beralih kepada dewa kesia-siaan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan telah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, lalu menuntun serta memelihara hidup mereka di padang gurun. Tetapi setelah mereka sampai di tanah yang subur, mereka malah melupakan Tuhan. Setelah sekian lama mengecap kebaikan Tuhan, mereka malah murtad. Mereka malah menyembah Allah lain yang sebenarnya tidak berbuat apa-apa dalam kehidupan mereka. Nah, hal ini tentunya membuat kepedihan di hati Allah, Bapak Ibu yang terkasih. Umat yang selama ini dituntunnya malah melupakannya setelah mereka sudah senang di tanah yang subur. Bahkan Allah mengatakan di ayat 6, mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam ayat 8 dikatakan para imam pun tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Jadi mereka lupa siapa yang sebenarnya telah memberkati mereka, yaitu Tuhan Allah yang hidup. Jemaat yang terkasih, dari firman yang singkat ini kita belajar hal yang sederhana. Kita harus ingat siapa yang sudah menuntun kita dari dulu hingga sekarang, yaitu Tuhan Allah yang hidup, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Ialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu dan sangat patut mengingat segala kebaikannya, segala penyertaannya, segala kasihnya. Ingat, kalau kita susah kita selalu berdoa memohon pertolongannya, bukan? Tetapi kalau kita sudah senang, berada di masa tentram, jangan sampai kita melupakan semua perbuatannya yang ajaib, semua perbuatannya yang baik. Jangan sampai kita tidak lagi mencari Dia seperti yang terjadi oleh bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan hari ini sangat sederhana. Jangan lupakan Tuhan ketika kita senang. Carilah Ia selagi Ia dapat ditemui. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sekali lagi mengingatkan kami Tuhan untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, untuk terus mencari Tuhan yang telah menuntun kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai segala aktivitas kami, segala pekerjaan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.